Kenapa sih banyak orang susah banget buat bisa jualan? Jangankan ke orang yang gak dikenal, ke orang yang dekat aja susah banget buat jual satu produk saja. Padahal kalau Sobat Meap bisa jualan, pintu menuju kekayaan itu terbuka lebar. Supaya kita gak berlarut-larut dalam kesulitan, di video ini kita akan bahas 3 rahasia yang akan bikin Sobat jadi bisa jual barang apapun ke siapapun. Jadi kalau bisa mengerti makna dari video ini, saya jamin Anda akan semakin dekat menuju kemakmuran. Siap? Fakta pertama, banyak penjual berpikir kalau dagangannya mau laku, mereka harus fokus ke fitur dan benefit, serta membuat penawaran produk yang masuk akal buat dibeli, punya banyak manfaat, kalau bisa juga jadi yang termurah, supaya bisa terjangkau oleh semua orang. Padahal faktanya, orang itu membeli barang menggunakan emosi dan membenarkan pembelian tersebut menggunakan logika. Saya ingat suatu hari ketika mau menikah, saya datang ke pameran wedding yang ada di Bandung. Di suatu stand ada pameran salah satu desainer jas yang terkenal di Indonesia dan memberikan voucher 20% untuk mereka yang mau booking fee 500.000 di pameran tersebut. Ketika saya tanya, rata-rata harga jas yang dipamerkan berkisar sekitar 5 juta rupiah. Saya pikir 5 juta dipotong 20% jadi 4 juta. Cukup layak lah untuk bisa jadi pakai jas buatan desainer terkenal ini. Jadi saya langsung booking fee, dan untuk fitting serta bahas lanjutan nanti di showroomnya yang ada di Bandung. Kemudian saya datang ke showroom dengan berpikiran cuman mau fitting, pilih bahan dan bayar sisanya. Ternyata di sana saya ngobrol panjang, diceritakan tentang proses pembuatan jasnya yang satu persatu. Setiap orang dibuat khusus sampai klien langganan desainer tersebut seperti keluarga Pak SBY, Haritanu dan banyak orang penting lainnya. Saya langsung merasa spesial dan dia minta saya mencoba 2 jenis bahan yang mau dibuat untuk jas saya. Dimulai dari bahan pertama yang kelihatannya sih ya biasa aja, standar, gak istimewa-istimewa banget, sampai ditunjukin satu bahan bermerek yang kelihatannya begitu berkilau. Mata saya langsung memilih yang berkilau tersebut. Dompet saya tahu ini gak akan murah. Sang desainer seperti bisa menebak isi pemikiran dompet saya, itu bilang seperti ini: kalau kamu bikin jas di sini dan pakai bahan premium yang saya pilih, saya jamin kamu tidak akan pernah buat jas dengan warna yang sama lagi seumur hidup, karena jas ini akan jadi yang terbaik untuk warna tersebut. Apalagi hari pernikahan itu kan cuma 1 kali, dan kamu perlu tampil dengan pakaian terbaik yang bisa kamu beli. Toh kamu pria kan, jadi kalau suka ya beli aja. Kalau masalah uang tinggal kerja buat nyarinya. Mampus, skak. Emosi saya benar-benar dipermainkan, dan tanpa pikir panjang akhirnya saya pilih bahan premium yang dia pilih, bayar dengan kartu kredit, dan di 2006 saya beli jas termahal yang pernah saya beli, hampir 20 juta keluar cuma buat 1 lembar kain. Berasa bodoh sebetulnya, tapi ketika beli sih berasa keren. Begitu pulang saya nggak bisa tidur, tapi otak dan logika saya membenarkan dengan berpikir, ya udahlah, kawin kan cuma 1 kali, kita beli yang terbaik. Kapan lagi bisa punya jas samaan kayak Pak SBY, dan berbagai pemikiran lain yang membenarkan kebodohan saya untuk membeli jas yang super mahal. Jadi apa sih yang saya beli dari desainer tersebut? Ternyata saya bukan membeli sebuah jas, tapi saya membeli emosi, perasaan percaya diri karena menggunakan pakaian terbaik yang cuma dipakai oleh orang penting di negeri ini. Meskipun secara logika ya saya tahu kalau saya bukan orang penting seperti Pak SBY, Haritanu dan lain sebagainya, tapi rasa percaya diri itulah yang mahal. Dan dia pun menawarkan berbagai upselling produk lainnya seperti buat kemeja, dasi dan lain sebagainya. Itulah rahasia pertama, orang membeli karena emosi dan membenarkannya dengan logika. Jangan cuma mempromosikan fitur atau benefit, tapi pikirkan faktor emosional apa yang bisa disentuh oleh produk Anda dan promosikan lain. Rahasia kedua, orang tidak membeli sesuatu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi orang membeli sesuatu untuk membantu mereka keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Artinya, orang beli sesuatu itu karena mereka punya masalah untuk diselesaikan. Contoh, orang membeli supaya tidak terganggu silau matahari dan intipan mata tetangga. Jadi, coba pikirkan, masalah apa yang benar-benar ingin diselesaikan oleh target market kamu. Semakin kamu mengerti dan memahami masalah mereka, semakin mudah kamu menjual sesuatu dan menghasilkan uang. Seberapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan, itu ternyata berbanding lurus dengan seberapa dalam kamu mengerti tentang masalah yang dialami oleh konsumen. Dan rahasia ketiga adalah orang nggak membeli barang atau jasa, tapi yang mereka beli adalah cerita. Karena begitu banyaknya pilihan yang ada di pasaran saat ini, semua produk yang kamu inginkan atau kamu butuhkan itu ada lebih dari ratusan pilihan. Bagaimana caranya supaya produk kamu terlihat berbeda dibandingkan dengan kompetitor? Bagaimana caranya supaya kamu bisa menambahkan emosi dalam barang komoditi yang banyak di pasaran? Contoh ini kita bisa lihat dari perbedaan antara jam tangan Rolex dengan jam tangan yang ada di emperan atau jam tangan
pada umumnya. Secara fungsi, kedua jam ini memiliki fungsi yang sama. Mereka bisa menunjukkan waktu, bisa digunakan untuk menjadi stopwatch, tetapi yang membedakan adalah cerita di balik jam Rolex. Cerita kalau Rolex merupakan lambang kesuksesan, jumlah produksi yang terbatas, membuat jam ini bahkan harganya mengalami kenaikan seiring dengan waktu. Bahkan ada juga kumpulan orang yang sengaja membeli jam Rolex sebagai investasi, dan setiap produk dan serinya mereka punya cerita yang berbeda-beda. Karena cerita tersebutlah jam Rolex yang fungsinya sama dengan jam tangan biasa bisa memiliki nilai ratusan kali lipat hanya karena cerita. Waktu yang ditunjukkan sama, tapi ceritanya beda. Jadi coba mulailah berpikir, cerita apa sih yang mau kamu tanamkan dalam setiap produk? Apakah cerita bagaimana Anda memulai, atau cerita alasan dibalik Anda melakukan bisnis Anda saat ini, atau cerita perubahan yang dialami oleh konsumen Anda? Ingat, memberikan informasi, tapi cerita itu menjual. Jadi coba tulis di komentar bagaimana kamu bakal menjual produk Anda setelah mengetahui 3 rahasia ini.